Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sevenintias. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi routing dinamik OSPF di mikrotik. Nah, tujuan dari materi ini yang pertama, mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di mikrotik. Yang kedua, mensimulasikan routing dinamik OSPF mikrotik dengan GNS3. Nah, percobaan kali ini kita akan mensimulasikan routing dinamik dengan mikrotik. Untuk skema jaringan masih sama, yaitu masih memakai skema pada percobaan yang lalu, yaitu routing statik. Kemudian untuk skema jaringannya itu sudah sesuai dengan ini. Lalu kita langkah yang pertama yaitu kita setting IP address-nya. Untuk IP address-nya itu sama seperti yang kemarin, pertemuannya kemarin. Namun bedanya kita hapus dulu untuk IP root statiknya yang sudah dibuat kemarin. Langsung saja. Kita mulai pada router 1 yaitu kita remote melalui PC 1. Kita konekkan terlebih dahulu, masuk IP, lalu ke routing, ke root. Nah, di sini kita sudah menghapus routing statusnya yang kemarin. Nah, tandanya itu di sini ada AS, yang AS itu kita hapus. Lanjut, kita hapus routing status pada router 2. Melalui PC 3. Nah, di sini sudah tidak ada yang AS ya, teman-teman. Nanti kita ganti sesuai dengan materi hari ini yaitu routing dinamik. Lanjut, untuk yang terakhir yaitu kita hapus routing statiknya pada web server, melalui web server. Nah, ini sudah kita hapus. Lanjut untuk step berikutnya. Ke step berikutnya setelah kita hapus, kita akan membuat routing secara dinamik dengan masuk menu routing OSPF ini. Kita mulai saja pada router 1. Kita remote melalui PC 1. Ke routing, lalu ke OSPF, menu network ini. Nah, pada router 1 ini sudah ada IP 12.12.12.0/24 yaitu dari router 1 ke router 2, lalu 13.13.13.0/24 ini menuju R1 menuju router 3. Nah, untuk IP-nya ini 192.168.1.0/25 itu PC 1 menuju PC 2. Kemudian untuk router 2 kita melalui PC 3. Kita buka terlebih dahulu Winbox-nya ini. Kita masuk ke routing OSPF pada network. Nah, di sini ada 3 IP yaitu menuju router 2 menuju router 1 dengan network 12.12.12.0/24. Lalu network ini dari router 2 ke router 3 23.23.23.0/24. Lalu untuk network yang terakhir yaitu menuju PC 3 yaitu 192.168.1.128/25. Kemudian untuk router 3 melalui web server. Melalui web server ke routing OSPF di network. Di sini ada 3 network yaitu yang pertama untuk router 3 menuju router 1 itu
13.13.13.0/24. Lalu untuk yang kedua, router 3 menuju router 2, 23.23.23.0/24. Dan yang terakhir, web servernya yaitu 43.43.43.0/24. Nah, sekarang kita cek untuk tabel routingnya, apakah sudah ketambahan. Kita cek IP, routes. Nah, jika sudah ketambahan itu bersimbol DAO ini. Nah, ini tandanya sudah berhasil kita tambahkan networknya. Kita cek terlebih dahulu untuk yang ini. Nah, sudah ada simbol DAO-nya. Untuk PC satunya kita cek terlebih dahulu. Nah, ini sudah ada semua. Berarti tandanya sudah tabel routingnya sudah berhasil kita tambahkan networknya itu. Kemudian untuk mengetesnya apakah sudah tersambung, kita coba ping dimulai dari PC 1. Kita buka command prompt. Kita ping 43.43.43.1. Oke, sudah replay. Lalu kita tracer. Oke, trace-nya sudah komplit, sudah berhasil. Lanjut dari PC 3 menuju server. Kita buka command prompt-nya. Kita ping 43.43.43.1. Oke, kita tracer. Nah, dari sini kita sudah melakukan tes untuk tersambungnya. Ini menunjukkan settingan kita sudah berhasil berjalan dengan baik untuk OSPF-nya. Baik, untuk langkah selanjutnya, routing OSPF-nya sudah berhasil. Kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu download dan install web server XMPP di PC server dari link berikut. Ini sebelumnya sudah saya download. Lalu kita pastikan Apache running. Kita cek terlebih dahulu pada web server. Nah, ini sudah kita drag untuk aplikasi dari XMPP. Lalu untuk mengeceknya, XMPP, htdocs, lalu untuk langkah selanjutnya, Apache-nya sudah running. Lanjut kita edit bagian ini. Kita sesuaikan sama instruksi dari PDF ini. Kita edit. Nah, sudah saya sesuaikan. Nah, di sini nama Anda itu saya sesuaikan dengan nama saya, yaitu Yulinda Sevenitias. Baik, kita save. Oke, lanjut untuk langkah selanjutnya,
hapus file xmpp index.php. Tidak saya hapus, melainkan saya kasih di bagian terakhir, saya kasih XX agar bisa tidak terbuka. Oke, untuk langkah keempat kita coba akses web tersebut dari PC 1 sampai PC 3 menggunakan browser Firefox dengan alamat URL ini. Nah, sudah berhasil. Ada selamat datang di web Jarkom GNS3 oleh Windows 7 Intias yang sudah kita tadi edit sesuai dengan scriptnya ini. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu dari sini kita menunjukkan bahwa web server sudah bisa diakses dari PC 1 dan PC 3. Untuk PC 3-nya kita cek lebih dahulu. PC 3-nya, oke. Ini tadi kita cek web servernya. Kita coba di PC 3-nya apakah berhasil juga kita akses. Nah, berhasil. Untuk PC satunya kita cek. Sudah berhasil. Kita sudah melakukan akses. Jadi kesimpulannya web server sudah bisa kita akses dari PC 1 dan PC 3-nya. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan membuat DNS proxy dengan mengaktifkan router 3. Ke allow remote request, oke. IP, DNS, kita sudah centang allow remote request, lalu static. Nah, di sini saya sudah menambahkan nama jarkom.com dengan IP 43.43.1. Kita tes menggunakan PC 1. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu untuk DNS-nya sudah diarahkan. Kita cek terlebih dahulu sebelum kita mengetes. Properties. Nah, di sini saya sudah memasukkan DNS 13.13.13.3. Masuk ke Mozilla, ke browser. Kita ketikkan jarkom.com. Nah, ini sudah berhasil. Kita tes. Kita lanjut ke PC 3. Kita tes juga untuk PC 3-nya. Kita pastikan dulu udah ditambahkan untuk DNS-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan DNS dengan DNS server 23.23.23.3. Oke, lanjut kita masuk ke Mozilla. Kita ketikkan jarkom.com. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Lanjut untuk langkah selanjutnya. Nah, untuk simulasi selanjutnya yaitu failover. Ini harus memastikan dahulu
untuk men-setting interface mikrotifnya dalam keadaan disable dengan memasukkan script berikut ini. Kita akan memasukkan script dari untuk router 1 dulu di terminal, new terminal, lalu kita paste di sini. Oke, lanjut untuk selanjutnya isi 3, lalu ke web servernya, bukannya script ini supaya jika kabelnya itu terputus, koneksinya tetap berjalan dengan normal seperti itu. Lanjut untuk selanjutnya kita coba untuk memutuskan kabel router 1 dan router 3. Oke, kita coba untuk memutuskan. Kita delete. Nah, setelah kabel ini terputus, otomatis menjadi 12.12.12.0 ini. Nah, kita coba cek di CMD dengan tracer. Oke, kita masukkan tracerjarcom.com. Nah, dari sini kita bisa melihat untuk routernya itu sudah berubah menjadi 12.12.12.2 seperti itu. Oke, untuk tesnya sudah berhasil. Kita menghubungkan lagi untuk kabelnya. Nah, untuk langkah yang failovernya sudah kita lakukan dan sudah berhasil untuk perintahnya sampai langkah ketiganya. Lalu untuk langkah yang terakhir yaitu kita menguji koneksi internetnya. Kita buat interface cloud GNS3 dengan kita edit preference, put in cloud node dengan data seperti ini. Oke, GNS3 kita klik edit preference. Nah, kita masuk preference lalu ke put in ini cloud node. Nah, ini saya sudah menambahkan internet dengan non USB WiFi seperti panduan dari PDF-nya tersebut. Oke. Setelah kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu kita sambungkan ETH3 ke router 3 ke cloud internet interface WiFi ini. Sudah saya tambahkan internet ini dengan LAN USB WiFi di router 3 seperti itu. Lanjut untuk tahap selanjutnya kita rubah network interface ETH3 pada router 3 menjadi bridge. Kita masuk ke router 3 ke mesin lalu ke setting. Nah, kita masuk ke basic, ke submenu network, lalu ke adapter.
dengan attach to-nya bridge, lalu kita oke. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu kita pasang DHCP client pada ETH4 Mikrotik dengan panduan di IP pada web server ya. IP DHCP client. Nah, di sini saya sudah menambahkan Ether 4 dengan IP address 192.168.100.45/24. Lalu kita sudah menambahkan DHCP kliennya. Setelah kita tambahkan, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita buat firewall NAT melalui Ether 4 dengan tahap seperti ini. Kita masuk ke web server. Oke. Dari IP ke firewall, lalu ke bagian submenu NAT. Nah, kita sudah menambahkan change source NAT dengan out interface di Ether 4 seperti ini. Nah, untuk langkah ke-6 kita aktifkan routing 3 menjadi default gateway. Oke, kita masuk ke web server. Nah, di bagian routing, lalu OSPF, lalu ke instance. Nah, ini sudah ada default gateway-nya. Nah, lalu untuk kita bisa mengeceknya, kita coba di PC1. Kita cek di bagian PC1. Apakah sudah ada default root-nya? IP root. Nah, di sini sudah ada default root-nya ya, 0.0.0.0 ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengecek di browsernya PC1 apakah sudah bisa diakses internet atau belum. Kita klik Mozilla ini. Oke, kita cek Google. Nah, di PC1 sudah terhubung internet ya. Lalu kita cek pada PC3. Kita cek terlebih dahulu pada PC3 apakah root defaultnya itu sudah ada. Nah, di sini sudah ada default rootnya. Lalu kita cek koneksi internetnya juga. Kita cek Google. Nah, pada PC3 untuk akses internetnya sudah berhasil. Jadi kesimpulannya sudah kita lakukan step by step dari apa yang disimulasikan routing dinamik OSPF di Mikrotik ini. Terima kasih sudah menyimak materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.